Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sosial Budaya ingin mempresentasikan meeting kedua. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Rehan Hadita Putra Mulyo, ada Regina Lydia Aprianti, Salsabila Rizky Kolminingsi, Rido Alfadli, dan Renaldi Gabriel. Next slide, please. Manusia sebagai makhluk individu sosial. Ayo. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial akan dibacakan oleh saya sendiri. Makhluk individu bermakna bahwa manusia mempunyai ciri khas atau kepribadian masing-masing sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia yang sama satu sama lain. Setiap orang mempunyai keunikan atau ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu oleh individu itu sendiri, oleh lingkungan, oleh individu dan lingkungan. Menurut Dr. Alison, individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Seorang individu merupakan perpaduan 2 faktor antara faktor genotip dan faktor fenotip. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia melakukan suatu tindakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Next slide, please. Peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial akan dibacakan oleh saya sendiri juga. Makhluk individu manusia memiliki harkat dan martabat yang mempunyai hak-hak dasar untuk mengaruhi hal tersebut. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai peran yaitu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat, mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasar manusia, merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani, memenuhi kesejahteraan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Peran sebagai makhluk sosial adalah melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, membentuk kelompok-kelompok sosial dan menciptakan norma-norma sebagai pengaturan tata tertib dalam kehidupan berkelompok. Next slide. Slide ini akan dibacakan oleh Rido Alfadli. Satu, dilema antara individu dan kepentingan masyarakat. Faktanya, kehidupan sehari-hari kita sering menemui dilema antara kepentingan mana yang harus didahulukan. Apakah kepentingan kita pribadi atau kepentingan orang yang ada di sekitar kita. Pandangan individualisme pada manusia adalah makhluk yang bebas. Pandangan ini juga berpendapat bahwa kepentingan individu yang harus diutamakan dan ada beberapa prinsip liberal atau kebebasan antara lain. 1. Penjaminan hak perorangan. 2. Mementingkan diri sendiri. 3. Memberikan kebebasan pada individu. 4. Persaingan bebas untuk kepentingannya masing-masing. Pandangan sosialisme adalah pandangan tentang kepentingan masyarakat yang harus diutamakan karena menurut pandangan ini masyarakat merupakan identitas yang besar. Sosialisme juga menghangatkan masyarakat menjadi adil, selaras, bebas, sejahtera dari penguasa individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia memiliki akal. Dengan akalnya, manusia bisa menyebut atau mengkategorikan sesuatu, atau manusia bisa membuat suatu konsep, dan akhirnya manusia memiliki kemampuan berpikir. Berpikir sebagai perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan hidup manusia. Jadi fungsi akal adalah berpikir. Secara umum kebutuhan manusia ada 2, yaitu 1. Kebutuhan jasmani atau biologis, 2. Kebutuhan rohani atau mental atau psikologi. Slide yang sekarang akan dibacakan oleh Regina Lydia Aprianti. Silakan, terima kasih Raihan selaku moderator. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau primer atau mendasar, yaitu makan, minum, dan pakaian. Yang kedua, ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yaitu bebas dari rasa takut, perang, terlindungi dari bahaya, dan ancaman penyakit. Selanjutnya ada kebutuhan sosial, yaitu dicintai, diperhitungkan secara pribadi, dan diakui sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan, yaitu dihargai kemampuannya, jabatan, dan kedudukan. Lalu yang terakhir, ada kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu ekspresi diri, memaksimalkan potensi diri, dan kreativitas. Slide ini akan dibacakan juga oleh Regina. Silakan. Baik. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin.
Individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia lahir sebagai makhluk individu yang bermakna, tidak berbagi, atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi sebuah khas dengan corak kepribadiannya yang artinya kepribadian seorang individu berbeda dengan individu lainnya, walaupun saudara kembar. Sebagai individu, manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental atau psikologis. Ada 3 pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama, pandangan nativistik, yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri, termasuk kemiripan dengan orang tua, bakat, dan potensi. Lalu yang kedua, ada pandangan empiristik, menyatakan bahwa pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan dari luar individu, lingkungan fisik, ataupun sosial. Lalu yang terakhir ada pandangan konvergensi yang menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Selanjutnya, slide ini akan dibacakan oleh Renaldi Gabriel. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu juga tidak mampu hidup sendiri, artinya manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis. Kedua, perilakunya dipengaruhi orang lain dan dia harus tunduk pada norma dan keinginan mendapat pujian atau respon orang lain. Yang terakhir, adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan sosial, dan hidup berkelompok. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Renaldi. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupaya terpenuhinya hak dasarnya sebagai manusia. Selanjutnya, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, slide ini akan dibacakan oleh Salsabila. Oke, terima kasih Raihan. Selanjutnya, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi sebagai berikut. 1. Kesadaran akan ketidakberdayaan apabila manusia seorang diri. 2. Kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. 3. Penghargaan akan hak-hak orang lain. 4. Ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. 2. Membentuk kelompok-kelompok sosial. 3. Menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan berkelompok. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Salsabila. Dilema antara kepentingan individu dan sosial. Kita harus bisa mengutamakan diri secara pribadi, tentu akan mengarah pada individual. Sebaliknya, mengutamakan kepentingan masyarakat tentu akan mengesampingkan kepentingan pribadi. Manusia secara pribadi tidak dihargai. Kita sebagai manusia Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila harus dapat menjadikan diri sebagai individu secara pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial secara seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kurang-kurang kata atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.